Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah, yang sebentar ada sesuatu. Maaf, sebentar ada yang disampaikan dulu. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Alif 10 Jakarta, Ibu Dr. Hajah Laila Ahmad, MPD, para dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, insyaallah dan sehat walafiat dalam lindungan Allah kita semua, amin, Allahumma amin. Materi yang ingin Bapak sampaikan pada pagi hari ini, tafsir tematik. Untuk sementara, teknologi yang Allah telah isyaratkan dalam Al-Quran, yang kemarin kita besi ya, pemanfaatan besi yang telah Allah ciptakan untuk dibuat teknologinya, dibuat alat, dan ternyata teknologi yang harus dikuasai cukup banyak, karena dari besi itu dapat memiliki kekuatan yang super dahsyat, kata Allah. Fihi ba'sun syadidun. Pada besi memiliki kekuatan yang sangat syadid, sangat dahsyat. Ya. Kemudian Allah juga nyatakan dalam ayat itu juga, fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas, dan besi juga sangat banyak membawa manfaat. Pakai bentuknya bentuk jamak, manafi', bukan fihi manfa'ah, tidak, tapi manafi', begitu banyak manfaat. Karena itu isyaratnya dalam Al-Quran, silakan anak-anakku sekalian, nanti kuliah yang mumpuni, gali teknologi yang mumpuni, kemudian pasti teknologi pengelolaan biji besi, pengolahan besi yang sudah jadi untuk dijadikan sesuatu yang dahsyat dan banyak bermanfaat. Untuk apa? Liya'lamallahu ma yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Kata Allah, untuk menolong agama Allah. Jadi, untuk menolong agama Allah. Kita beralih dari besi, sekarang Pak Hamid ingin menyampaikan, silakan dibuka surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim surat yang ke-14. 14. Surat Ibrahim ayat 7. Surat yang ke-14.
14 ya. Ya, Ya. surat yang ke-14. Ada ya? Ayat yang ke-7. Ya, Pak Sudah? Haji. Ya. Ayat ini sudah sangat sering dibaca. Tadi pun saya pada mukaddimah saya baca. Jadi saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, saya juga ingin menyampaikan kepada diri saya dan kepada teman-teman Dewan Guru tentang syukur. Ternyata orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang pandai memanfaatkan, membangun potensi dirinya. Kebalikannya, orang yang suka mengeluh, orang yang suka menggerutu, itu orang yang cupik. Apa cupik itu? Picik. Pandangannya picik, wawasannya picik. Kenapa? Karena dia dikungkung, dia dibentengi, dia dikuasai oleh pola pikirnya yang cupik itu, yang picik itu. Ini tanda-tanda. Ingat, saya ingin menyampaikan bahwa konsep Al-Quran tentang orang bersyukur adalah orang yang sanggup mengembangkan potensi diri. Saya ulangi, apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu hukumnya wajib untuk kita syukuri. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang sanggup mengembangkan potensi diri. Kita lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita penggal saja pemahaman dari mulai kalimat la in syakartum. Kalau anak-anakku sedikit memahami bahasa Arab, itu ayat ada kata-kata la in. Sebetulnya cukup dengan kata-kata in syakartum. Tapi Allah menggunakan kalimat la, ada lamnya di situ. Lam itu kalau dalam kajiannya namanya lamut taukid. Lam taukid yang berfungsi sebagai penguatan. Penguatan. Dan di sini Allah yang menyatakan itu. La in syakartum. Jika kalian bersyukur, kemudian Allah kuatkan lagi dengan pernyataannya la azidannakum. La di sini juga adalah la taukid. Kemudian taukid yang kedua adalah nun yang bertasydid la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu sekalian bersyukur dengan apa yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum. Niscaya pasti akan aku tambah nikmat-nikmatku yang kau syukuri itu. Kaitannya dengan orang bersyukur dan orang yang sanggup mengembangkan potensi diri, kaitannya bahwa orang yang bersyukur ini selalu berpandangan positif kepada Allah. Orang yang selalu berpandangan positif, hatinya luas. Pikirannya lepas. Nah, dengan membuka cakrawala berpikir yang lepas dengan bersyukur ini, dengan pandangan positif ini, maka Allah akan tambah lagi. Kenapa Allah tambah lagi? Karena Allah tahu orang ini setelah diberikan potensi kemampuan dia untuk membuka cakrawala berpikirnya, maka Allah Subhanahu wa taala menambah lagi. Ditambah lagi. Kenapa? Karena orang yang bersyukur adalah orang yang pandai mengembangkan potensi diri. Bisa dipahami? Lanjut. Wala in kafartum, ini juga sadis ungkapan ini.
Walain kafartum, dan jikalau kata Allah, kamu semua itu menutup-nutupi apa yang aku berikan, kufur, kafaro artinya menutup. Menutup yang benar, ditutup. Ada informasi benar, ditutup-tutupin. Ini kayak, kita nggak usah bicara yang mengarah kepada politik dalam negeri misalnya, banyak informasi positif. Ya, nanti ada yang tersinggung. Kalau kau suka tutup-tutupi, kalau kamu kufur terhadap apa yang aku berikan sebagai nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku, azabku amat pedih, kata Allah. Pada mukadimah juga saya sampaikan bahwa orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang kufur, itu adalah orang yang banyak mengeluh. Orang yang banyak mengeluh, dirinya dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Karena dirinya dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, yang keluar dari pernyataannya, kata-katanya, perilakunya, semuanya mengarah kepada yang negatif. Sementara potensi diri yang telah Allah berikan, dia nggak sanggup lagi mengembangkan. Dia terkungkung di situ, terjebak dalam pola pikirnya sendiri. Kadang ya mohon maaf Bapak Ibu guru, mohon maaf buat anak-anakku sekalian. Kalian kadang suka bikin status, misalnya ya kebetulan Pak Hamid nggak pernah baca status siapapun kecuali status Pak Hamid dan teman-teman. Ada orang buat status mengeluh dan mengeluh. Jempol kakinya sakit, cantengan mengeluh. Orang sekelurahan tahu. Sakit gigi mengeluh. Bisulen, tahu bisulen? Mengeluh. Semua orang tahu. Padahal itu semua bagian, ya, bagian cara Allah. Ya, kalau sakit, ya mungkin Allah berkenan untuk mengangkat dosanya. Jadi orang yang suka mengeluh, baik dalam status atau dalam hal lain, ini tandanya orang itu tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, tandanya orang itu picik. Orang yang picik, pikirannya sempit. Orang yang pikirannya sempit, selalu pikirannya mengarah kepada yang negatif. Negatif thinking, kata orang. Ini surat Ibrahim ayat 7 yang ingin Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan dari ayat ini, kesimpulannya, ya karena sekarang sudah jam 7:10, pendek saja tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan ayat ini tentang syukur. Nah, Allah telah begitu banyak memberikan kepada kita potensi pengembangan diri. Nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan kedua nanti tentang syukur ini adalah ingat-ingat surat An-Nahl ayat 78. Nanti, tidak hari ini. Surat An-Nahl ayat 78, pengembangan dari ayat ini. Jadi orang begitu banyak potensi diri yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak rahmat yang Allah turunkan di alam semesta ini. Dari sisi pertanian, dari sisi teknologi, dari sisi peternakan, dan banyak lagi yang lainnya. Semua pemberian Allah itu wajib untuk kita syukur. Dengan bersyukur Allah akan tambah. Orang yang bersyukur adalah orang yang pandai mengembangkan potensi diri, dan orang yang suka nutup-nutupin, kufur adalah orang yang cupik, orang yang picik pandangan. Hingga dengan begitu, orang yang bersyukur biasanya orang yang sukses. Ya. Orang yang bersyukur adalah orang yang sukses. Sebaliknya, orang yang tak pandai bersyukur, orang suka mengeluh, adalah orang yang sulit untuk meraih kesuksesan. Dunia ini tidak boleh diisi oleh orang-orang yang banyak. Dunia ini nggak boleh diisi oleh orang yang banyak, yang picik pandangan. Dunia ini harus diisi oleh orang yang banyak bersyukur, hingga dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan
kemajuan, penuh dengan pengembangan, penuh dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu Isti, demikian Bapak-bapak dan Ibu guru, demikian buat anak-anakku sekalian, Bapak sampaikan ini, semoga bermanfaat buat diri Bapak dan keluarga dan juga buat kita semua. Adanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zia Abdul Hamid yang telah memberikan kajian tematiknya, yaitu mengenai surah Ibrahim ayat 7, di mana Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan selayaknya kita sebagai manusia, sebagai hambanya, harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Demikianlah anak-anakku sekalian, sudah jam sekian. Terima kasih kepada yang sudah bergabung, begitu juga kepada guru-guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga setelah ini kalian melaksanakan sholat duha dan kemudian persiapan menjelang PJJ-nya. Tetap semangat ya, walau ini udah akhir minggu, akhir pekan. Kemudian mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.